Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Gary Cardinale akan menghadiri pertandingan AC Milan melawan Genoa di Marassi menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Sky yang melaporkan bahwa pemilik AC Milan yaitu Cardinale akan berada di Stadio Luigi Ferraris di Genoa hari ini untuk mendampingi tim dan menyaksikan pertandingan secara langsung. Hal ini tidak lepas dari posisi Milan yang di ujung tanduk kehilangan slot Liga Champions musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa keputusan klub saat ini adalah untuk fokus pada pertandingan sisa musim ini. Dengan setiap keputusan yang ada di dalam organisasi akan ditunda hingga akhir musim nanti. Cardinale akan menyelesaikan semua struktur organisasi dan jika ada perubahan, maka semuanya akan dilakukan setelah musim ini berakhir. Kedatangan Cardinale ke stadion untuk mendampingi tim ini bersamaan dengan wawancara yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu dengan menyatakan kekecewaannya terhadap hasil yang diraih tim baru-baru ini. Mari kita berharap hal seperti ini akan terus berlanjut karena kehadiran pemilik jelas sangat penting bagi tim. Christopher Nkunku dan Zakaria Tekame sukses bawa AC Milan curi 3 poin di kandang Genoa. Babak pertama dimulai, tuan rumah benar-benar mengontrol jalannya pertandingan dengan bermain sangat disiplin. Ruslan Malinovskyi yang berperan sebagai motor serangan Genoa benar-benar membuat lini belakang Diavolo harus bekerja keras meredam serangan dari Genoa. Pertengahan babak pertama, Milan baru mampu mengambil alih permainan dan beberapa kali membuat lini belakang Genoa terancam. Milan terus menekan melalui sisi sayap kiri dan beberapa kali umpan silang dikirimkan, tetapi tidak ada satupun yang berbuah gol. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Milan mengambil inisiatif sejak dimulainya kembali pertandingan dan benar saja, pada menit ke-49, Nkunku berhasil membuka skor untuk Rossoneri. Pertandingan sempat terhenti akibat supporter tuan rumah menyalakan flare, yang membuat wasit Souza memutuskan untuk menghentikan pertandingan tersebut beberapa menit. Milan pun kembali menjauh setelah pada menit ke-80, ATKM mencatatkan namanya melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Skor berubah menjadi 0-2. Genoa pun bereaksi 5 menit kemudian dengan Johan Vasquez membalas 1 gol setelah Conny De Winter gagal menyapu bola di depan gawang dengan sempurna. Menjelang berakhirnya pertandingan, para pemain Milan menahan bola di dekat bendera corner Genoa yang membuat Massimiliano Allegri terlihat berteriak. Namun hingga berakhirnya pertandingan, skor 1-2 menjadi hasil akhir yang membuat Milan berhasil kembali ke jalur kemenangan serta kembali merangkak ke posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Massimiliano Allegri menegaskan bahwa musim AC Milan masih belum selesai meskipun sukses tundukan Genoa. Allegri diwawancarai oleh DAZN setelah kemenangan di Marassi yang membuat timnya mampu kembali ke jalur kemenangan. Berikut beberapa komentar pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Ada banyak tekanan, kami beresiko membuang semua yang telah kami bangun sepanjang musim ini. Kami belum mencapai apapun, kami memiliki satu pertandingan terakhir untuk dimenangkan di kandang melawan Cagliari dan kami berharap dapat melakukannya dengan baik. Baik, kita katakan saya harus berterima kasih kepada para pemain. Mereka telah bekerja dan yang telah mendukung saya serta bertahan bersama saya. Kami masih memiliki waktu seminggu untuk mencapai tujuan kami. Saya tidak ragu tentang penampilan luar biasa dari para pemain. Kami telah sedikit kembali ke jalur kemenangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami sedikit kebingungan dan kebobolan beberapa gol yang harusnya bisa kami hindari. Ketika pemain tiba dari luar negeri, butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Sari memiliki permainan yang bagus dalam peran yang perlahan-lahan dia kenal. Saya sangat senang. Saya sangat senang dengan luka dan melihat cinta serta hasrat yang masih dimiliki untuk olahraga ini. Hari ini, dia ada di sana ingin bermain, tetapi saya lebih suka Loftus yang merupakan pemantul. Mari kita berharap bisa tersenyum pada hari Minggu juga. Kita harus berhati-hati sampai kita mencapai garis finish. Saya tidak perlu memberitahu Gian Piero bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat di Roma, yang merupakan lingkungan yang saya tidak ketahui, tetapi saya membayangkan itu jelas sangat sulit. Dia melanjutkan apa yang telah dia bangun sepanjang karirnya, ungkapnya. Ardon Jazari mengklaim bahwa dia belum menunjukkan potensi sepenuhnya saat membantu AC Milan mengalahkan Genoa. Jazari diwawancarai oleh Tele Lombardia setelah berakhirnya pertandingan di markas Genoa, di mana dia mampu menunjukkan performa positif sejak ditunjuk sebagai starter. Berikut komentar gelandang Swiss itu disampaikan melalui Milan News. Saya pikir Jazari yang asli belum terlihat. Saya pasti memiliki beberapa momen bagus dalam permainan, yang paling penting adalah menang. Tapi saya pikir saya yang sebenarnya akan terlihat ketika saya memiliki lebih banyak momentum dan lebih banyak menit bermain. Tapi saya senang telah memenangkan pertandingan ini. Ya, kami merasakan tekanan. Kami tahu apa yang akan ada di atas meja sepanjang minggu. Sekarang kami memiliki takdir kami di tangan kami. Kami harus menang. Kami semua tahu betapa pentingnya hari ini dan kami semua bersama-sama di lapangan dan sebelumnya juga begitu. Itu yang sangat penting. Saya senang dan bangga bahwa kami berhasil menang. Penggemar Rossoneri, hari Minggu adalah pertandingan terakhir kami. Terima kasih atas semua dukungan Anda musim ini. Di Minggu sangat-sangat penting. Kami semua di sini bersama-sama di stadion kami, San Siro, untuk memenangkan pertandingan, ungkapnya.
Gary Cardinale datangi ruang ganti pemain sebelum dan sesudah pertandingan melawan Genoa menurut sebuah laporan. Milanius melaporkan bahwa setelah peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan 1-2 AC Milan atas Genoa, seluruh manajemen meninggalkan tribun tempat mereka menonton. Dari sana, mereka langsung berpindah ke ruang ganti untuk bertemu dengan para pemain di sana. Cardinale menyampaikan pidatonya kepada para pemain, pelatih, dan staf latih serta mengucapkan selamat untuk kemenangan tersebut. Dia mengakhiri pidato dengan moto terus maju, mengacu pada pertandingan minggu depan di San Siro saat Diavolo menjamu Cagliari pada akhir pekan dan yang sangat menentukan slot Liga Champions musim depan. Laporan tersebut menyatakan bahwa kata-kata penyemangat dari pemilik tampaknya telah membantu menciptakan suasana positif sebelum dimulainya pertandingan. Cardinale tiba di Genoa pada pagi hari waktu setempat setelah melakukan perjalanan menggunakan penerbangan pribadi dari London untuk mendampingi tim di masa sulit ini. BP Marotta membalas pemilik AC Milan yaitu Gary Cardinale tentang insiden partai final di Liga Champions. Cardinale diwawancarai beberapa waktu yang lalu dan dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap sepak bola Italia yang gagal memodernisasi sistem mereka, di mana salah satunya menyinggung Inter. Berikut komentar pemilik Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Saya berharap saya lebih fokus pada masalah penting seperti pentingnya infrastruktur olahraga, bagaimana memodernisasi sepak bola Italia, mengapa Italia gagal lolos ke Piala Dunia lagi yang ketiga kali secara berturut-turut. Sebaliknya ada kontroversi. Anda tahu ini bukan hanya tentang Serie A, ini tentang tidak muncul di Liga Champions dan kalah 0-5. Ini tentang bermain kompetitif di Eropa, ungkapnya. Di sisi lain, Marotta ternyata memberikan respon terhadap pernyataan yang dilayangkan oleh pemilik Diavolo itu dengan tidak basa-basi dengan kata-katanya. Berikut komentar presidensi ular disampaikan melalui Milan News. Saya punya dua jawaban di saku saya, satu ironis dan satu serius. Yang serius adalah saya harap dia bisa mengikuti jalan yang telah kami ambil di Milan dalam 6 tahun terakhir. 9 trofi, 2 final Liga Champions, dan 1 final Liga Eropa. Saya pikir itu adalah rekor yang tidak bisa dilupakan. Jawaban ironisnya, saya akan menyimpannya untuk kenakalan di masa depan, ungkapnya. Gary Cardinale menegaskan dia berusaha hadir di stadion dengan segala cara meskipun hanya datang sebentar menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Cardinale belum secara resmi mengumumkan kehadirannya pada pertandingan melawan Genoa, tetapi dia menekankan kepada orang terdekatnya bahwa dia akan berusaha hadir. Jadi pada pagi hari dia meninggalkan bandara Luton London dan mendarat di Genoa pada pukul 10.00 waktu setempat. Setelah pertandingan, Cardinale mendatangi ruang ganti untuk mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan memberikan selamat kepada Massimiliano Allegri, lalu pergi ke bandara untuk kembali ke London. Oleh karena itu, dia tidak akan hadir jika ternyata hari ini akan ada pertemuan yang dilakukan oleh manajemen AC Milan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Red Bull ingin membangun masa depan Rossoneri bersama Allegri di bangku cadangan dan kualifikasi Liga Champions akan memicu perpanjangan kontrak hingga 2028 secara otomatis. Meskipun begitu, masalah hubungan Max dan Zlatan Ibrahimovic masih harus diselesaikan terlebih dahulu. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Luka Modric ingin tetap dekat dengan skuad AC Milan meskipun harus duduk di bangku cadangan menurut sebuah laporan. Milanius melaporkan bahwa Modric sangat senang dengan kemenangan Milan di markas Genoa. Veteran Kroasia itu bahkan memeluk semua rekan satu timnya setelah pertandingan. Dia juga mengirimkan pesan kepada semua orang dengan menegaskan bahwa untuk terus bersiap hingga akhir musim nanti. Meskipun ini adalah kemenangan besar di Stadio Luigi Ferrari, tetapi pada akhirnya pertandingan yang paling menentukan adalah akhir pekan ini saat Diavolo menjamu Cagliari di San Siro. Hasil akhir dari pertandingan melawan Cagliari akan menjadi penentu apakah klub akan lolos ke Liga Champions musim depan atau tidak. Di sisi lain, sepanjang pertandingan melawan Genoa, Modric terlihat siap untuk diturunkan jika ternyata Massimiliano Allegri membutuhkannya mengisi lini tengah. Setelah pulih dengan sangat cepat dari cedera patah tulang wajah, pemenang Ballon d'Or itu terlihat sangat siap untuk kembali bermain meskipun hanya beberapa menit. Fabio Paratici akhirnya memberikan tanggapan tentang potensi dirinya bergabung dalam manajemen AC Milan. Paratici diwawancarai oleh Sky sebelum dimulainya pertandingan melawan Juventus. Sang direktur memberikan pendapat yang membuat rumor kepindahannya ke AC Milan menjadi dingin. Berikut komentar direktur olahraga Fiorentina itu disampaikan melalui Milan News. Saya baru saja pindah ke sebuah rumah di Florence dan kamu ingin saya pindah lagi? Lihat, jika Anda melihat saya dalam 3 bulan terakhir, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Saya sangat fokus kepada Fiorentina sekarang dan masa depan. Saya sangat fokus dan saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Selalu menyenangkan menerima ekspresi penghargaan, tetapi itu tidak berarti Anda harus berubah, ungkapnya.